Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami masih boleh merasakan kasih-Mu dengan nafas kehidupan yang baru yang kami boleh hirup pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, kiranya hapuskanlah itu, supaya kami menjadi anak-anak kekasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-19, ayat ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tungi sema upoto akka haliluon, sesesa madoho dosa akka naso uboto. Di bahasa Indonesia dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini, ingatan kita kembali disegarkan ketika kita mengingat pertunjukan sirkus yang dulu pernah kita saksikan, di mana setiap hewan yang dipertunjukkan akan dengan setia mengikuti perintah daripada tuannya. Hal ini dapat dilakukan karena hewan-hewan tersebut sejak masa kecilnya dia telah dibelenggu, dirantai, hingga dia boleh dengan setia mengikuti apa yang menjadi perintah daripada sang pawang. Sehingga ketika kita sebut saja salah satu hewan, gajah, sudah menjadi tumbuh besar, dia akan mengikuti saja apa yang menjadi keinginan tuannya, sehingga kita boleh terhibur ketika menyaksikan atraksi tersebut. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ada orang yang dibelenggu oleh kenangan pahit di masa lalunya, atau trauma-trauma yang pernah dialami di masa kecil. Orang yang masih terikat dengan masa lalunya akan sulit untuk mengalami kemajuan atau pertumbuhan iman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini banyak orang percaya yang sulit mengalami kemajuan dalam iman karena hidupnya masih dibelenggu oleh trauma atau kenangan masa lalu. Mungkin itu karena dia pernah diperlakukan dengan buruk di masa kecilnya. Kegagalan dalam bisnis atau kemerosotan ekonomi, mengalami pelecehan atau perundungan yang disebut dalam bahasa sekarang dibully, atau terikat dengan dosa-dosa masa lalu yang menyisakan rasa bersalah. Ini adalah pekerjaan si iblis. Dapat dikatakan bahwa segala trauma di masa lalu adalah kepercayaan palsu atau fake belief. Ini adalah pekerjaan iblis. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di Alkitab pun banyak mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Salah satunya adalah Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus adalah satu tokoh atau aktor saat dia menjadi pemburu atau penyiksa orang-orang yang mengikut Kristus. Dia adalah otak di balik penganiayaan banyak orang percaya pada masa itu. Secara psikologis, jiwanya pasti
penuh rasa bersalah dan ketakutan. Itu wajar saja. Namun oleh kasih karunia Tuhan kita, dia terus mengalami perubahan-perubahan sehingga Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya dan menatap apa yang ada di hadapannya. Dengan kata lain, ia tidak terpaku dengan dosa masa lalunya sehingga dia sulit mengalami pertumbuhan iman. Namun sebaliknya, ia mengarahkan dirinya ke masa depan dengan berpedoman hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, bila hari ini firman Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita, sehingga pemazmur mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan. Daud meyakini bahwa manusia diajar untuk hidup menurut tujuan Allah semata. Hanya Taurat, Tuhan yang mampu mengubah manusia berdosa menjadi manusia mulia di hadapan Sang Pencipta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud menyebut bahwa Taurat Tuhan adalah sempurna adanya. Taurat Tuhan murni, suci, manis, dan bahkan menyegarkan jiwa. Firman Tuhan telah lebih indah daripada emas sekalipun, bahkan lebih manis daripada madu murni. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita merefleksikan bahwa mari kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, karena Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Dia mau membebaskan kita dari belenggu dosa dan trauma-trauma masa lalu kita, sehingga kita boleh dibangkitkan kembali, sehingga kita meraih kemajuan iman dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.